Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Hasanah dari Prodi PAI semester 3. Akan menjelaskan sedikit pengertian tentang konsep diri dan harga diri. Yang pertama adalah pengertian self atau diri. Self atau diri adalah suatu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan keseluruhan psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Sedangkan pengertian dari harga diri adalah suatu aspek kepribadian yang mempunyai peran penting terhadap sikap dan perilaku individu. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah aspek-aspek harga diri. Menurut Coppersmith, ada 4 aspek yang mempengaruhi harga diri. Yang pertama adalah keberanian diri. Jadi keberanian diri seseorang dapat diukur melalui perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh lingkungan sekitar. Aspek yang kedua adalah kekuatan individu, di mana yang dimaksud dengan kekuatan individu adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain dan juga mengontrol orang lain. Aspek yang ketiga adalah kompetensi, yang diartikan sebagai usaha yang tinggi untuk mendapatkan prestasi yang baik. Yang terakhir adalah kekuatan individu dan kemampuan memberi contoh. Jadi kekuatan individu terhadap aturan dalam masyarakat serta tidak melakukan penyimpangan yang sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Itu menurut Coppersmith. Sedangkan menurut Maslow ada 2 aspek utama yang mempengaruhi harga diri. Yang pertama adalah penghargaan diri sendiri, berupa keyakinan bahwa diri sendiri merasa aman, merasa tenang dengan dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Dapat dilihat apabila masyarakat menghargai atau menerima apa adanya, maka otomatis dirinya sendiri akan menerima apa adanya pula. Itu adalah aspek-aspek yang mempengaruhi harga diri. Selanjutnya adalah karakteristik harga diri. Menurut Coppersmith ada beberapa karakteristik yang mempengaruhi harga diri. Yang pertama adalah harga diri sebagai sesuatu yang bersifat umum. Yang kedua, harga diri bervariasi dalam berpengalaman. Dan yang ketiga adalah evaluasi diri, yang mana apabila individu mempunyai harga diri yang tinggi, maka dengan semestinya dia akan mempunyai karakter dan kemampuan diri yang menerima dirinya apa adanya. Sedangkan apabila dia mempunyai harga diri yang rendah, individu jika mempunyai harga diri yang rendah, maka dia akan merasa bahwa dirinya itu lemah dan tidak mampu menyesuaikan dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Seperti itu. Itu adalah karakteristik yang mempengaruhi harga diri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga diri. Yang pertama adalah latar belakang sosial, di mana latar belakang sosial meliputi 1. Kelas sosial, 2. Agama, 3. Karakteristik pengasuhan, yang mana meliputi harga diri dan stabilitas ibu. Yang kedua, nilai-nilai pengasuhan. Yang ketiga, riwayat perkawinan. Yang keempat, perilaku peran pengasuhan. Selanjutnya, peran pengasuhan ayah dan juga interaksi antara ayah dan ibu. Kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya adalah atau karakteristik yang mempengaruhi, yaitu karakteristik subjek, yang meliputi pertama atribut fisik, kedua kemampuan umum, ketiga pernyataan sikap, keempat masalah dan penyakit. Selanjutnya nilai-nilai diri dan juga aspirasi. Itu karakteristik subjek. Yang terakhir adalah karakteristik riwayat awal dan pengalaman, yang mana riwayat awal dan pengalaman meliputi yang pertama ukuran dan posisi dalam keluarga, yang kedua cara memberi makna, yang ketiga masalah dan trauma pada masa kanak-kanak, yang ketiga hubungan sosial awal, dan yang terakhir hubungan antara orang tua atau ayah, seperti itu, dari orang tua dan anak.
Yang terakhir adalah proses pembentukan harga diri. Jadi dapat diketahui bahwa anak dengan harga diri yang tinggi itu pasti mempunyai orang tua yang mengapresiasikan dengan mudah kasih sayang kepada anaknya. Juga orang tua mempunyai hubungan yang harmonis dengan anak. Kemudian orang tua memiliki aktivitas yang dilakukan bersama-sama dengan anaknya, dan antara lain memiliki peraturan yang jelas dan memiliki kepercayaan kepada anak. Itu proses pembentukan harga diri. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.